Mas, hari ini jadi anterin aku ke dokter kan? Tanyaku penuh harap, mencoba mengingatkan janjinya. Bian, yang sedang sibuk menyisir rambut, hanya melirikku sekilas sebelum mengusap jidatnya. Aduh maaf Dek, Mas baru ingat tadi udah janji sama Shanum buat anterin dia ke water park. Aku terpaku mendengar jawabannya. Tapi Mas, dari bulan lalu kita udah rencana pergi periksa kandungan kan? Ucapku tak bisa menyembunyikan nada kecewa. Maaf banget Dek. Kamu bisa berangkat sendiri kan? Shanum udah nunggu dari kemarin, kalau Mas batal, dia bisa nangis, ujarnya dengan nada memelas. Shanum, anak dari pernikahan pertamanya, memang sering menjadi alasan utamanya. Tanpa menunggu jawaban dariku, dia berdiri dan merogoh dompetnya, mengeluarkan 4 lembar uang 100 ribuan. Ini cukup buat USG kan? Kalau kamu mau pergi, titip ibu ke Mbak Sofna dulu. Mas berangkat dulu ya, Dek. Aku hanya terdiam sambil memperhatikan punggungnya yang menjauh. Penampilannya terlihat begitu rapi, dengan kemeja biru kotak-kotak yang lengannya digulung hingga siku, membalut tubuhnya yang tegap. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan rasa kesal yang semakin memenuhi dada. Ini bukan pertama kalinya dia membatalkan janji untukku demi Shanum. Setiap kali, selalu ada alasan untuk mengutamakan anak dan mantan istrinya. Cemburu? Tentu saja. Siapa yang tidak? Mereka pergi bersama, meskipun hubungan pernikahan mereka sudah berakhir. Meski alasannya selalu Shanum, tetap saja hatiku perih. Padahal aku hanya ingin dia menemani periksa kandungan. Usia kehamilanku sudah 4 bulan. Buah cinta kami yang seharusnya membuatku merasa lebih dihargai. Tiba-tiba, suara pecahan gelas dari kamar ibu mertuaku memecah lamunanku. Aku segera berlari ke sana. Kulihat ibu mertuaku yang sudah renta berusaha mengambil pecahan gelas dari lantai. Astagfirullah, ibu nggak apa-apa kan, Bu? Tanyaku panik sambil membantu membenarkan posisinya agar lebih nyaman. Ibu mau minum? Dia mengangguk pelan. Ibu tunggu di sini sebentar ya, biar aku ambilkan. Kataku sambil menyapu pecahan gelas dengan pandangan sekilas. Maaf ya, nak. Gelasnya jadi pecah. Ujar ibu lirih, merasa bersalah. Tidak apa-apa, Bu. Nanti ku bersihkan. Jawabku, mencoba menenangkan. Tak lama aku kembali dengan segelas air dan menyerahkannya. Ini, Bu, minum dulu. Terima kasih, nak. Ujarnya setelah menyesap air. Mana Bian? Bukannya kalian mau ke dokter hari ini? Aku tersenyum tipis menutupi rasa kecewaku. Nggak jadi, Bu. Mas Bian udah pergi duluan. Katanya mau nemenin Shanum. Loh? Tidak apa-apa, Bu. Aku bisa pergi sendiri kok. Ujarku mencoba terdengar tegar meski hati terasa berat. Hati-hati ya, nak. Maafkan putra ibu. Ucapan ibu mertua terhenti, menggantung di udara seakan ada sesuatu yang berat di hatinya. Aku hanya mengangguk sambil mengulas senyum tipis, meski hati terasa sesak. Untungnya, kehamilanku yang masih muda ini tidak terlalu merepotkan. Aku tidak mengalami ngidam atau morning sickness. Semuanya terasa lancar, setidaknya secara fisik. Beberapa jam kemudian, tanpa sengaja aku melihat status WhatsApp Abian. Tidak hanya dia, mantan istrinya juga memposting hal yang sama. Dalam foto itu, Shanum berada di tengah. Sementara keduanya mencium pipi Shanum dengan penuh kasih. Tidak hanya itu, mereka juga mengunggah video kebersamaan yang terlihat seperti keluarga yang harmonis dan bahagia. Sepulang dari klinik, aku mencoba menyingkirkan bayangan tersebut dari pikiranku. Alhamdulillah, bayinya sehat, Bu. Laporku sambil tersenyum kepada ibu mertua. Alhamdulillah. Wanita tua itu ikut tersenyum lega mendengarnya. Nih, Bu, tadi aku sekalian mampir beli bubur ayam. Ayo, Ibu makan ya. Tawarku seraya mengeluarkan bubur ayam yang masih hangat dari kantong. Ibu mengangguk pelan. Aku segera mengambil mangkuk, menyajikannya, lalu menyuapi beliau dengan penuh perhatian. Sejak awal, aku telah menganggap ibu mertuaku seperti ibu kandungku sendiri. Beliau kini hanya bisa terbaring akibat kecelakaan beberapa tahun lalu, saat beliau menyelamatkan Shanum yang hampir tertabrak mobil. Terima kasih, Raisa. Kamu sangat baik pada ibu, ucap beliau dengan mata berkaca-kaca. Tidak seperti Anggi yang selalu bersikap kasar. Ibu bersyukur Abian memilihmu. Tetaplah jadi menantu ibu ya. Aku hanya tersenyum, mencoba menyembunyikan gelombang emosi yang bergemuruh di dadaku. Aku juga ingin seperti itu, Bu. Tapi semua tergantung Mas Abian. Menurut cerita, pernikahan Abian dengan Anggi berakhir karena sang mantan istri tidak mau lagi merawat ibu mertua yang sakit-sakitan. Dia memilih pergi, meninggalkan semuanya, termasuk Abian dan Shanum. Abian datang melamarku setelah menjadi duda. Aku menerima lamarannya, meski ada dorongan dari keluargaku yang khawatir aku akan terlambat menikah. Kini, aku berusaha sekuat tenaga menjadi istri yang baik untuknya, meski tak selalu mudah.
Malam itu, Abian pulang dengan wajah cerah. Senyumnya mereka seolah hari ini adalah hari terbaik dalam hidupnya. Tanpa diminta, dia mulai bercerita dengan penuh antusias. Tadi seru banget, Dek. Shanum kelihatan bahagia banget main di waterpark. Rasanya waktu cepat banget berlalu. Tahu-tahu udah sore aja. Katanya sambil tertawa kecil mengabaikan tatapan kosongku. Aku hanya diam, mendengarkan cerita yang membuat hatiku semakin tercekat. Beberapa hari terakhir, Mas Abian semakin sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, menemui Shanum. Tak hanya itu, mantan istrinya dengan bangga memamerkan momen-momen kebersamaan mereka di media sosial. Dek, ini uang bulanan dari Mas. Tolong dikelola dengan baik ya. Jangan lupa, ini juga termasuk untuk beli obat ibu, ujar Mas Abian sambil menyerahkan sebuah amplop coklat. Aku menerima amplop tersebut, lalu menghitung isinya. 30 lembar uang 100 ribuan. Mas kok jumlahnya kurang? Biasanya Mas ngasih aku 5 juta. Iya, Dek. Yang 2 juta Mas ambil buat tambahan biaya sekolah Shanum, dia mau masuk TK. Apa? Bukannya Shanum sudah punya jatah sendiri, Mas? Kenapa malah ambil dari uangku? Tanyaku dengan nada terkejut. Oh, jadi sekarang kamu kayak gini, Dek? Perhitungan sama anakku sendiri? Nada suaranya meninggi, membelaku. Bukan begitu, Mas. Sudahlah, Mas gak mau berdebat. Mas nikahin kamu supaya kamu bisa paham keadaan Mas. Pokoknya, kamu harus terima keputusan Mas. Aku hanya terdiam, menahan napas yang terasa sesak. Mengapa sikap Mas Abian berubah seperti ini? Padahal dulu, dia begitu lembut saat memintaku menjadi istrinya, hanya demi ada yang membantu merawat ibunya. Dulu, aku pernah menyarankan agar Shanum tinggal bersama kami. Aku berjanji akan menjadi ibu sambung yang baik untuknya. Namun saat itu, mantan istrinya menangis keras dan menolak dengan tegas. Mas, kita memang sudah berpisah, tapi tolong jangan pisahkan aku dari Shanum. Dia anakku. Aku nggak bisa hidup tanpanya. Raungnya saat kami mencoba membawa Shanum untuk tinggal bersama. Di tengah lamunanku, mataku menangkap status WhatsApp mantan istri Mas Abian. Buat orang ketiga yang sok cantik, kecantikanmu itu racun yang bikin kamu bahagia sama lelakiku. Selamat menikmati, selama nanti. Aku terkesiap membaca kalimat itu. Siapa yang dimaksud orang ketiga? Aku tak ingin terlalu memikirkannya. Lebih baik aku fokus pada keluargaku, meski aku pun tak tahu kemana arah hubungan ini akan berlabuh. Sore itu, Mas Abian pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak lesu dan lelah. Dek, di kantor ada efisiensi karyawan, dan Mas termasuk yang kena dampaknya. Mas kena PHK, Dek, ucapnya, mengusap wajah dengan kasar. Aku terdiam, mencoba mencerna kabar buruk itu. Kamu masih punya uang simpanan, Dek? Kalau ada, Mas pinjam dulu 15 juta. Tagihan cicilan mobil dan rumah harus dibayar paling lambat besok. Mas benar-benar nggak punya uang lagi. Tadi teman-teman kantor juga banyak yang nagih utang. Pusing aku, katanya dengan nada putus asa. Aku mengernyitkan dahi, merasa bingung. Sisa uang belanja yang seharusnya kukumpulkan justru sudah kuubah menjadi logam mulia tanpa sepengetahuanmu. Itu untuk jaga-jaga biaya persalinan nanti, karena aku mulai merasa sikap suamiku semakin berubah. Bukannya cicilan mobil sudah ada sendiri, Mas? Tanyaku, mencoba menahan emosi. Uangnya sudah kepakai buat jalan-jalan sama Shanum dan beli mainan. Jawab Mas Abian, suaranya pelan. Jadi, kenapa kamu utang ke teman-teman kantor? Lalu cicilan rumah, rumah siapa, Mas? Rumah mantan istrimu? Tanyaku menatapnya tajam. Mas Abian menunduk, tak berani menjawab. Aku tahu ini pasti semua karena permintaan mantan istrinya. Aku menghela napas panjang, lalu mengeluarkan motor yang kubeli sejak masih gadis. Dek, kamu mau kemana? Tanya Mas Abian, sedikit terkejut saat melihatku hendak pergi. Ada yang bisa bantu kamu, Mas? Jawabku tegas. Siapa? Tanyanya penasaran. Ayo, ikut saja. Kami berdua melaju dengan motor, menuju sebuah kompleks perumahan. Setelah beberapa saat, kami berhenti di depan sebuah rumah minimalis berwarna biru. Di teras, Anggi dan Shanum sedang duduk. Begitu mereka melihat kami, si kecil langsung berlari menghampiri, memanggil ayahnya dengan ceria. Loh, kok kesini, Dek? Tanya Mas Abian terkejut, memandangku dengan bingung. Aku hanya tersenyum tipis, meski ada perasaan tak nyaman di hati. Ada apa ya kalian datang ke sini? Tanya Anggi, wajahnya kini tampak lebih serius. Matanya menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Mas Bian dan Anggi tampak tertegun mendengar ucapanku. Mereka saling bertukar pandang, lalu kembali menatapku dengan ekspresi bingung. Loh, maksudnya apa ini? Tanya Anggi dengan nada penuh kebingungan. Raisa, apa-apaan ini? Memangnya aku ini barang pinjaman sampai harus dikembalikan segala?
tukas suamiku dengan nada tajam. Kalian masih saling mencintai, bukan? Aku hanya mencoba menyatukan dua hati yang pernah terpisah untuk kembali bersama. Jadi kalian rujuk saja. Aku yang akan mundur. Jawabku, berusaha terdengar tegar meski hatiku rapuh. Ini nggak lucu, Raisa. Bian membalas dengan nada semakin tinggi. Dan aku juga gak sedang bercanda, Mas. Balasku tegas, tak mampu lagi menahan emosi. Ayah, Tante, kenapa kalian bertengkar? Suara polos Shanum, bocah mungil itu menyela di tengah ketegangan. Kata-katanya membuatku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Bian menatap putrinya sejenak lalu melirik Anggi, memberikan isyarat agar Shanum dibawa masuk ke dalam rumah. Ayo, sayang, kita masuk, ucap Anggi lembut sambil menggandeng tangan Shanum. Wanita itu menghilang ke dalam rumah bersama putrinya, meninggalkan kami berdua dalam suasana yang semakin memanas. Aku menghidupkan mesin motorku, berniat pergi dari tempat itu. Namun, Bian buru-buru menahan bagian depan motor, menghalangi jalanku. Tunggu, Dek. Apa maksudmu melakukan semua ini? Kau bikin aku malu saja, desisnya penuh emosi. Harusnya kau tanya pada dirimu sendiri, Mas. Kau berbagi kebahagiaan dengannya, tapi kau hanya berbagi luka denganku. Aku ini istrimu masih punya hati, Mas. Kenapa kau lebih memprioritaskan dia dibanding aku? Apa sebenarnya aku ini di matamu? Suaraku bergetar, dipenuhi kemarahan yang selama ini terpendam. Dek, aku enggak. Belum selesai ia bicara, aku langsung memutar gas, memaksa motorku melaju hingga Bian terpaksa menyingkir. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku penuh dengan kekesalan. Sudah berulang kali aku mencoba bersabar menghadapi sikapnya. Tapi apa balasannya? Dia semakin mengabaikanku. Apa aku ini hanya sekadar perawat untuk ibunya saja? Kalau memang begitu, kenapa dulu dia mencari istri? Kenapa tidak sekalian saja menyewa seorang suster? Yang lebih membuatku sakit hati, Anggi sering membuat status di media sosial yang jelas-jelas menyindirku. Kalimat-kalimat seperti, untuk orang ketiga dalam kisah cintaku, ketahuilah bahwa di balik kebahagiaanmu ada hati yang sangat terluka. Memang enak jadi perebut, nggak butuh ijazah, cukup modal senyum dan pamer saja. Kalimat-kalimat itu seperti pisau yang terus menusuk hatiku. Aku bukan perebut kebahagiaan orang lain. Bian datang padaku saat statusnya sudah resmi bercerai. Jika aku tahu mereka masih saling mencintai, aku tidak akan pernah mau menikah dengannya. Aku sudah tak ada hubungan lagi dengan Anggi, Dek. Aku mencintaimu. Ayo, menikahlah denganku. Begitu katanya dulu, berulang kali meyakinkanku hingga akhirnya aku luluh dan menerima lamarannya. Namun kenyataannya, dalam pernikahan yang baru seumur jagung ini, aku hanya merasa seperti pelengkap, bukan prioritas. Apalagi pasangan yang dihargai. Bahkan saat aku tahu ada kehidupan baru yang tumbuh di dalam rahimku, rasa cintanya tidak pernah terasa utuh untukku. 2 hari lalu, aku menemukan berkas pembelian rumah baru yang ia sembunyikan dariku. Rumah dengan DP puluhan juta dan cicilan yang tak kecil jumlahnya. 2 hari lalu, aku menemukan berkas pembelian rumah baru yang ia sembunyikan dariku. Rumah dengan DP puluhan juta dan cicilan yang tak kecil jumlahnya. Semua dilakukan tanpa sepengetahuanku. Hati istri mana yang tidak sesak dengan kenyataan seperti ini? Sekarang, aku benar-benar harus memutuskan. Apakah aku akan terus bertahan dalam pernikahan yang hanya membuatku tersakiti? Atau aku harus pergi demi menjaga harga diriku sendiri? Aku memarkir motor di halaman rumah. Sebelum melangkah masuk, aku mencoba menenangkan diri. Tarikan napas panjang dan embusan teratur menjadi upayaku untuk meredam gejolak emosi yang terus membuncah. Aku harus tetap terlihat tenang saat bertemu dengan ibu. Mbak Raisa, syukurlah Mbak cepat pulang. Suara seseorang memanggil. Aku menoleh dan mendapati Mbak Sofna, tetangga sebelah rumah, berjalan tergesa mendekatiku. Tadi ibu nyariin Mbak, katanya dengan wajah cemas. Aku tersenyum kecil dan mengangguk. Terima kasih banyak ya Mbak, sudah bantu jagain ibu. Iya Mbak, sama-sama, jawabnya sambil kembali ke rumahnya. Tanpa menunda lagi, aku segera masuk ke dalam rumah dan menuju kamar ibu mertua. Raisa, panggilnya dengan suara pelan. Ya Bu, jawabku, mendekat dan duduk di sampingnya. Kamu habis dari mana? Tadi ibu panggil-panggil tapi nggak ada jawaban. Aku tersenyum menenangkan. Maaf ya Bu, tadi aku ada keperluan mendadak jadi gak sempat pamit. Ibu mengangguk pelan sambil menatapku. Ibu perlu apa? Mau beb? Tanyaku lembut. Wanita renta itu menggeleng pelan. Memang sehari-hari beliau menggunakan popok dewasa karena tubuh bagian bawahnya sudah tak bisa digerakkan. Semua aktivitasnya sangat bergantung padaku. Ibu cuma tenang kalau kamu ada di rumah. Tadi perasaan ibu gak enak, katanya lirih. Aku menarik napas panjang.
Bagaimana kalau ibu tahu aku sedang bermasalah dengan Abian? Apa yang akan ibu rasakan jika aku benar-benar pisah darinya? Bu, apapun yang terjadi nanti, ibu ikut aku saja ya, usulku dengan suara hati-hati. Apa maksudmu, nak? Tanya ibu jelas bingung. Aku tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Bu. Tolong tetap dukung aku ya. Aku sayang sama ibu. Ibu juga sayang sama kamu, nak. Ibu ingin cepat sembuh biar gak ngerepotin kamu terus. Aku tidak merasa direpotkan kok, Bu. Ini kan sudah menjadi kewajiban aku. Aku melirik jam dinding. Sudah hampir pukul 4 sore. Bu, aku siapkan air hangat dulu ya, untuk ibu mandi. Ibu mengangguk sambil tersenyum. Aku tahu, dia sedang menahan air matanya. Sambil menunggu air hangat siap, aku masuk ke kamar dan mulai memasukkan baju-baju Abian ke dalam kopernya. Setelah selesai, aku meletakkan koper itu di depan pintu rumah. Aku sudah muak. Kalau dia ingin kembali bersama Anggi, silakan. Sekalian saja bawa koper ini dan semua cicilan hutangnya. Setelah memandikan ibu dan memakaikan baju, tiba-tiba pintu rumah diketuk keras berkali-kali. Suaranya bergema dan mengusik ketenangan rumah. Raisa, buka pintunya. Suara Abian terdengar dari luar. Aku menoleh ke arah ibu. Bu, aku keluar sebentar ya. Sepertinya Mas Abian sudah pulang. Ibu hanya mengangguk kecil. Perlahan, aku membuka pintu dan mendapati Abian berdiri di sana dengan wajah kusut. Kenapa koper dan baju-bajuku ada di luar, Raisa? Apa maksudnya ini? Tanyanya dengan nada penuh protes. Aku mendengus pelan. Maksudnya nggak cukup jelas, Mas. Aku sudah bilang, kalau kau mau kembali sama Anggi, silakan. Ini semua sudah aku siapkan. Bawa sekalian bajumu dan jangan lupa cicilan hutangmu.